Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Arlena Hikmanti ya, yang bertugas untuk menyampaikan materi tentang sistem reproduksi pada program studi anestesi sarjana terapan ya. Pada kesempatan kali ini saya membagi ya video ini menjadi 4 bagian ya. Yang pertama adalah membahas sistem reproduksi wanita, yang kedua adalah sistem reproduksi laki-laki, dan yang ketiga perubahan ya selama kehamilan terkait indeks massa tubuh. Yang keempat adalah perubahan selama kehamilan yang terkait dengan sistem kardiovaskuler dan lain-lain ya. Mari kita bahas untuk yang pertama ya. Ya, yang pertama adalah mons pubis atau mons veneris ya, yang tadi disebutkan di awal ya. Itu merupakan terdiri dari jaringan lemak ya dengan sedikit jaringan ikat ya. Pada masa dewasa, mons pubis ini akan tertutup oleh rambut ya yang membentuk segitiga. Kemudian labia mayora ya merupakan kelanjutan dari mons veneris yang berbentuk lonjong di sebelah kanan kiri ya. Itu juga yang tertutup dengan rambut. Kemudian labia minora yaitu bibir yang bagian dalam ya, yang dari atas ke bawah juga yang mengitari dari vagina ya. Di sini tanpa rambut ya untuk labia minoranya. Kemudian klitoris ya. Klitoris ini merupakan alat reproduksi luar yang bersifat erektil ya, mengandung banyak pembuluh darah dan serat sensoris ya. Fungsi utama klitoris ini adalah menstimulasi dan meningkatkan ketegangan seksual ya. Ini yang sensitif terhadap rangsangan seksual. Kemudian vestibulum ya, bagian luar yang terbentuk seperti perahu ya, atau lonjong ya, terletak di antara labia minora dan klitoris dan furseta. Kemudian perineum, daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus ya. Jadi bagian sendiri tuh yang saya tuliskan tulisan perineum ya. Ada kelenjar Bartolini dan Skene ya. Kelenjar ini yang mengeluarkan lendir ya. Kemudian ada selaput darah ya, pastinya udah pada kenal ya, ini jaringan lubang vagina yang mudah rapuh dan mudah robek ya, sehingga bisa robek pada saat melakukan hubungan seksual ataupun terkena benda tajam. Furseta ya, lipatan jaringan transversal yang pipih dan tipis terletak pada pertemuan ujung bawah labia mayora dan labia minora ya. Ini Anda bisa lihat sendiri pada gambar. Kemudian ostium uretra ya, letaknya menyatu di vulva ya. Namun ini bukan sistem reproduksi ya. Ini adalah organ reproduksi wanita. Kemudian vagina ya, liang vagina pada wanita yang belum menikah tertutup labia minora dan tertutup himen. Ini ya pH-nya menghasilkan susu dengan pH 4,5 ya. Jaga keseimbangan. Kemudian organ reproduksi wanita bagian luar ya. Kecuali uretra ya, itu. Kalau yang lainnya termasuk organ reproduksi wanita bagian luar. Untuk selanjutnya adalah organ reproduksi wanita bagian dalam ya. Ada serviks, uterus, tuba fallopi, ovarium dan fimbria. Kita ya, untuk organ reproduksi bagian dalam ini Anda bisa lihat dari gambar ya. Sangat lengkap sekali ya untuk wanita ya. Nah, yang pertama adalah uterus ya. Ini jaringan yang kuat ya, berdinding tebal, ada muskuler, pipih, cekung, dan tampak seperti bola lampu atau buah pir terbalik ya, bisa dibayangkan ya. Dan ini terletak di 10 pelvis minor di antara kandung kemih dan rektum. Jadi kandung kemih di depan, uterus baru di belakang rektum. Ukurannya ya tergantung dari usia wanita ya. Semakin dewasa atau sudah pernah melahirkan, ukurannya semakin melebar. Beratnya pun tergantung dari sudah pernah hamil atau belum. Kemudian yang perlu diingat pada masa kehamilan ini ada istilah fundus ya.
fundus uteri, yaitu titik tertinggi dari rahim. Ya, tinggi fundus ini ditentukan ya berdasarkan jarak antara titik simfisis pubis dengan fundus uteri yang biasanya dilakukan oleh dokter atau bidan. Anda bisa melihat gambarnya di bagian kanan bawah ya. Itu untuk tinggi fundus uteri. Ya, kemudian uterus ini juga dijaga ya, dipertahankan posisinya oleh ligamentum-ligamentum yang berada di uterus. Nah, ini Anda silakan bisa baca ya. Nah, ini posisinya untuk ligamentum-ligamentumnya yang bergaris kuning ya. Ini akan mempertahankan posisi uterus. Jumlah sel telur berdasarkan usianya juga berbeda ya, semakin lama semakin menghilang ya. Nah, ini bagian dari ya. Tadi sudah saya sampaikan tentang organ reproduksi wanita ya, ada organ reproduksi dalam dan organ reproduksi bagian luar ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita beranjak ke organ reproduksi pria, silakan bila ada yang ingin ditanyakan boleh dicatat dulu di kolom forum ya yang sudah disediakan pada pertemuan kali ini ya. Untuk sistem organ reproduksi pria, kita beralih dulu ke slide berikutnya ya, di file berikutnya. Terima kasih.